Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muttaqin wa afhamana bitilawatil Qur'anil azim wa ahyana bisunnati nabiyyina rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abadun arsalahullah lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi was-sirajan munira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, sehat walafiat. Nikmat umur yang masih Allah titipkan kepada kita, mengisi aktivitas rutinitas baik hablum minallah dan hablum minan nas. Harapan dan doa semoga di sisa umur kita yang mungkin tidak lama lagi habis di alam dunia ini, semoga yang tersisa ini dapat kita maksimalkan dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang tinggal beberapa waktu ini tidak kita sia-siakan. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala tabi'in wa atbat tabi'in wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Setiap perbuatan yang kita kerjakan hari ini merupakan benih yang akan kita petik nanti hasilnya di kemudian hari. Dan pasti Allah akan memperlihatkan kepada kita segala bentuk kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan dalam bentuk satu kegembiraan, satu anugerah atas balasan setiap kebaikan yang kita kerjakan. Pun Allah pasti akan memberitahukan kepada kita semua amal kejelekan kita dalam bentuk penyesalan sebagai wujud pembalasan dari Allah dengan kemahaadilannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan dalam Ali Imran 30, Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdharra wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Allah sampaikan kepada kita dalam Ali Imran 30, Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khair muhdhara. Satu hari nanti setiap diri kita akan mendapatkan, akan memperoleh
Ma amilat min khair, apa yang dilakukan setiap kebaikan, muhdara, itu hadir. Setiap kebaikan yang kita kerjakan nanti, wujud balasannya muhdara, akan hadir bentuknya. Wa ma amilat min su, dan pun akan dihadirkan bentuk wujudnya setiap amal perbuatan jelek kita di alam dunia, nanti wujudnya balasannya ada. Mungkin sekarang kalau orang tidak sholat, ya biasa saja. Orang tidak sholat, tidak ada perubahan dalam fisiknya, tidak ada sakit dalam fisiknya. Tapi nanti di sana, orang yang tidak sholat mungkin akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka Sakor. Apa Sakor? Sakor itu adalah neraka yang dimana kepala manusia itu digencet habis, ditumbuk sampai hancur. Mungkin di dunia orang tidak sholat, kepalanya biasa aja, utuh. Tapi nanti di sana Allah katakan, masalakakum fis Sakor. Apa yang menyebabkan engkau masuk ke neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin, di antaranya kami enggak sholat. Kalau orang nggak sholat, itu suatu kejelekan. Tapi nggak diperlihatkan di dunia. Tapi nanti kata Allah, dalam Ali Imran 3, nanti akan diperlihatkan. Setiap kebaikan akan diperlihatkan baiknya oleh Allah. Setiap yang tidak baik pun akan dihadirkan ketidakbaikannya dalam wujud yang Allah sudah jelaskan. Maka kalau orang yang sholat dengan tidak sholat, zahiriahnya sama aja. Diberikan sehat walafiat, diberikan rizki oleh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, sama itu. Sehingga antara yang baik dengan tidak baik, itu wujud kebaikan Allah, itu nggak nampak di dunia. Tapi nanti kata Allah. Wa ma amilat min su'in, sehingga tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sehingga orang yang diperlihatkan bentuk wujudnya kejelekan tersebut yang Allah berikan kepada mereka, satu keangan-anganan mereka ingin dipisahkan dengan wujud kejelekan itu. Yang mungkin dulu dia bermaksiat senang, ya, bercampur baur dengan kemaksiatan, dekat dengan maksiat, tapi nanti di sana dia berangan-angan agar kejelekan itu dijauhkan sejauh-jauh dari hadapan dia. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Allah sudah kasih peringatan sama kita. Sehingga akan nampak wujud gitu. Ekspresi orang nanti di sana terlihat dua. Dalam Ali Imran 106 dan 107. Dua golongan yang akan mengekspresikan bentuk yang Allah wujudkan kebaikan dan kejelekan di hadapan mereka. Ketika ada sebuah gunung yang sangat tinggi, megah dengan katakanlah emas yang sebesar gunung itu, orang bertanya, ini apa? Ini adalah sedekahmu. Wujud nyata gitu. Jadi kebaikan bakal diwujudkan pun kejelekan diwujudkan. Sehingga dua orang tersebut akan mengekspresikan wajahnya dalam Ali Imran 106-107. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azab bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Kita lihat satu ilustrasi yang indah dari Allah. Ketika kebaikan dihadirkan bentuk wujud balasannya, dan ketika kejelekan pun diwujudkan bentuk nyatanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hari itu nanti yauma kata Allah, tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada wajah yang berbinar-binar, penuh dengan sukacita, kegembiraan, berseri-seri kata Allah. Ada juga orang yang iswaddat wujuhu. Ada yang hitam legam, penuh dengan duka cita, kesedihan, merana.
Secara hakikat bukan seperti hitam ya hitam, putih ya putih, tapi gambaran satu kesenangan dalam hatinya terpancar dari wajahnya. Sehingga kalau orang penuh kenikmatan hatinya, gembira hatinya, maka wajahnya kita lihat sumringah. Kelihatan wajahnya penuh dengan sukacita. Tapi lihat orang yang hatinya dengan kesedihan, kebingungan, duka, lihat wajahnya. Tidak satu pun terlihat nikmat. Tidak satu pun terlihat cemerlang. Digambarkan adalah yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hitam dan putih wajah itu adalah siloka dari Allah, majas artinya orang yang gembira, senang, wujud wajahnya akan berbinar-binar dan sukacita. Apa Allah sampaikan? Adapun orang-orang yang iswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazukul azaba bima kuntum takfurun. Hidupnya selalu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat enggak salat, disuruh puasa enggak puasa, disuruh makan yang halal, yang haram, disuruh untuk islah dia menzolimi, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fazukul azaba, rasakan. Bukan Allah kejam tidak, tapi itu bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang wa ammal ladzina yabjud wujuhuhum, adapun orang yang putih wajahnya, bersinar-sinar wajahnya, ya, itu dalam rahmat Allah, fa fi rahmatillah, rahmat Allah dia akan dapatkan. Rahmat yang terbesar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, itu pun kekal selama-lamanya di tempat yang Allah janjikan rahmat tersebut. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pertanyaan kita begini. Ketika ada satu kebaikan, seharusnya kita itu mengikuti, support, menjalankan nilai kebaikan. Karena di situ ada satu kebaikan dari Allah, satu rahmat, ampunan, kebaikan, balasan. Ketika Allah perlihatkan sesuatu yang jelek, pasti kita meyakini di balik kejelekan itu ada siksaan, ada murka Allah, ada azab Allah. Lalu kenapa? Manusia sudah diberikan pemahaman seperti itu, dengan nalar akal yang cemerlang, dia bisa bedakan itu semua. Lalu kenapa yang salah, yang yakin itu mendapatkan satu ancaman dari Allah, dia kerjakan juga. Tapi kenapa sesuatu yang betul nikmat, perintah Allah, dia tinggalkan? Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terbalik itu manusia. Yang jelek dikerjain, yang maksiat dia kerjain, tapi kebaikan dia tinggalkan. Itu kenyataannya. Kenapa? Ada satu paradigma seperti itu. Seharusnya normatifnya, ini kebaikan, masuknya ke sini, kejelekan gak ada yang ngisi. Tapi kebanyakan ke situ. Apakah orang yang berbuat salah tidak tahu? Tahu. Sok tanya orang. Kalau orang mabok, tahu nggak itu mabok itu dosa? Tahu, Pak. Dosa besar, tahu. Dampaknya kepada badan akan merusak, tahu itu. Kalau dia mati lagi mabok neraka, tahu. Kenapa dikerjain? Itu kan pertanyaan sebenarnya. Sementara Allah ngasih akal yang sempurna kepada kita dengan akal gorizia. Akal kecerdasan yang mencerna ini kebaikan, ini keburukan. Tapi kenapa? Tentunya dalam Al-Hijr 39, setan betul-betul telah menjadikan indah maksiat dalam pandangan manusia. Dikemas, didesain sedemikian rupa, bagaimana yang jelek ini, yang maksiat ini dibikin indah, dipoles sedemikian rupa, agar manusia terlena dengan kamuflase yang setan berikan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughniyanum ajmain. Dalam Hijr 39, setan mengatakan begini, ya Allah, dengan sebab engkau telah menyatakan aku ini sesat, aku akan bikin indah. Aku akan jadikan indah maksiat, kesalahan dalam pandangan manusia di muka bumi ini. Jadi bagaimana setan mengkemas kejelekan, tapi demen manusia ke situ. Itu setan kerjaannya tuh.
Makanya kalau kita dengan maksiat doyan, senang, hati-hati. Masuk tuh perangkap seperti itu. Maka la uzayyinan dalam ajmain. Kami akan gelincirkan semuanya itu. Kemaksiatan. Dibikin indah, dibikin nyaman, dibikin enak maksiat di muka bumi ini. Wala uguyannahum ajmain, dan kami akan gelincirkan seluruh manusia, kata setan. Maka ketika setan membentuk satu program yang memang akan mencelakakan manusia, ya, katakanlah kalau dalam kemasan botol itu mungkin minuman keras tapi mereknya cap onta gitu kan. Jadi saru orang itu, dibikin indah kemasannya tapi dalamnya sesuatu yang bisa menjerumuskan dia kepada pintu kehancuran. Maka nanti dalam Ibrahim 22 Allah jelaskan, wa qala syaiton lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utuhum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyyi. Ini setan nih. Di dunia diojok-ojokin manusia, ya, diiming-imingkan dengan segala macam kenikmatan maksiatnya, tapi nanti di sana setan ngomong begini dalam Ibrahim 22. Setan ngomong begini. Kapan dia bicara? Lamma qudiyal amru. Saat semua diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan siksaan, si fulan dapat nikmat, diputuskan, semua diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Lamma qudiyal amru. Tatkala sudah diputuskan semua keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ahli selamat masuk ke dalam surganya Allah, yang neraka masuk ke sini, diputuskan oleh Allah. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, kata setan. Tetapi fa akhlaftukum, kamu selalu menyalahi, kata setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Hari ini aku enggak bisa nolong kalian. Illa anda'utum fastajabtum li, kecuali dulu kalian suka memenuhi keinginanku. Pakali kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu celah aku, celah dirimu sendiri. Wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyyi. Maka aku enggak bisa menjadikan penyelamat buat kalian dan kalian pun enggak bisa menyelamatkan diriku, kata setan. Selesai. Maka dalam Al-Anfal 48, inni bari'um minkum, aku lepas tanggung jawab dari kalian. Bayangkan sob, coba. Di dunia diojok-ojokin sama setan, disupport dengan program dan visi misinya, di sono lepas tangan. Tapi kita lihat Nabi Muhammad menyuruh ini, kita ingkari. Nabi Muhammad nyuruh begini, kita biarkan. Siapa yang menolongnya nanti? Nabi Muhammad pun akan menolong di sana tuh. Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka pertanyaan kita hari ini, kenapa orang senang dengan maksiat? Kenapa orang senang dengan sesuatu yang menjadikan celaka? Kenapa senang? Jawabannya adalah dalam Al-A'raf 97-99. Karena seseorang merasa aman dari ancaman Allah saat dia melakukan kesalahan. Hati yang merasa aman, hati yang merasa tentram dari ancaman Allah saat kita melakukan satu kesalahan, hatinya jongjon gitu, merasa aman, tentram, tina ancaman Allah ini bahaya. Maka saat hati merasa aman, tentram dari ancaman Allah saat kita melakukan kesalahan, itu kata Ibnu Mas'ud termasuk min akbaril kabair. Hati merasa aman, dosa besar di pandangan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa akbarul kabair al-isyrak billah. Termasuk dosa besar adalah mempersekutukan Allah. Yang kedua, al-amnu min makrillah, merasa aman dari ancaman Allah saat kita bermaksiat. Maka kalau orang melakukan satu kesalahan, tapi hatinya merasa aman, ya, dari ancaman Allah, sepi, merasa nggak ada ancaman, itu bahaya luar biasa dan itu berpotensi
untuk melakukan kesalahan yang berikutnya. Contoh kecil Pak, kalau kita nih ya, naik motor gitu kan, nggak pakai helm, nggak bawa surat-surat, di depan kita ada razia. Dalam keadaan kita bersalah, tidak menggunakan hukum jalan, kita bersalah. Di depan ada razia. Pertanyaan saya, terancam tidak? Terancam kan dengan tilang. Kalau malah terancam, balik lagi, jangan diterusin. Kenapa tidak merasa aman dengan ancaman tilang? Karena kita bersalah, mundur gitu kan. Tapi kalau kita merasa aman dari ancaman tilang, terobos aja udah, celaka yang ada kan begitu. Maka kalau kita bermaksiat sama Allah, ini merasa aman nggak Allah ancam? Orang yang ninggalin sholat, kenapa? Karena hatinya merasa aman dari ancaman Allah, itu masalahnya. Sehingga dia melakukan salah lagi, nggak sholat terus sampai 5 waktu apa? Seakan-akan ancaman itu nggak ada. Tapi kalau kita yang sholat istiqomah, satu aja kesiangan subuh, asa ngadek-dek Pak Ate. Merasa takut apa? Ada ancaman Allah. Kenapa? Sholatnya terlambat. Itu merasa diancam oleh Allah dengan fawailul lil musallin. Celaka yang sholat itu. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun bukan melawung. Sahun bukan ngelamun, tapi sahun kata Nabi, sahabat tanya, ya Rasul, mal sahun, siapa yang sahun? Alladzina yuakhiruna an waktu sholat. Yang sahun itu bukan yang ngelamun sholatnya, yang bukan pikirnya kemana-mana, tapi yang sahun kata Nabi, alladzina yuakhiruna an waktiha. Orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat. Zuhur di asar, asar di maghrib, itu kena ancaman. Maka saya katakan, kenapa orang senang dengan maksiat? Tadi saya katakan hatinya merasa aman, Pak. Dari ancaman Allah saat bersalah. Maka perhatikan Al-Arab 97-9. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Kenapa? Kok orang merasa aman kata Allah? Saat dia datang akan azab Allah, kok aman kok? Kok merasa aman? Aneh kata Allah. Kenapa satu penduduk negeri merasa aman dari ancaman azab kami? Akan datang satu azab malam hari. Mereka sedang asyik tertidur kata Allah. Lalu kenapa mereka merasa aman akan datang musibah kepada mereka di waktu pagi hari? Mereka sedang asyik-asyik bermain kata Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah. Kenapa mereka aman dari ancaman Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak merasa aman hatinya dari ancaman Allah saat berbuat salah kecuali kelompok yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan dalam hati kita ya, bagaimana kita merasa tidak aman dengan ancaman Allah saat melakukan kesalahan dan maksiat. Saat itulah kita akan berhenti, urung niat, mundur meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena kita yakin melakukan satu maksiat merasa tidak aman dengan ancaman Allah, maka kita urung melakukan sebuah kemaksiatan. Tapi kalau hati kita aman dari ancaman Allah saat bersalah, maka saat itu berpotensi orang akan terus melakukan maksiat dan kesalahan tanpa henti-hentinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang merasa terancam dengan ancaman Allah ketika kita melakukan satu maksiat sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ke semuanya. Makin bertambah umur, makin berkurang dosa dan maksiat kita, makin bertambah nilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.